Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani. Said Hasan? Temannya Abu ya, datang ke sini. Orang Pasuruan, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat nasab ini. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko ini. Beliau noleh. Min aina hasalta hada, katanya. Kamu dapat dari mana ini? Hada hagal walid, saya bilang. Ini punya walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. Suf, katanya. Ini ada stempel. Ini stempel kan banyak, Mas. 1 2 3 4 5. Ada yang hilang lagi. Sudah mungkin kena apa ya, lembab mungkin. 7 8. Kita 9 stempel. Stempel yang paling sana itu, Mas. Itu kan sudah agak pudar ya. Stempel ini, kata beliau, stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Allah. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel, katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib, katanya. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Masya Allah, saya bilang. Nah sudah. Beliau Masya Allah, kita saudara ternyata, gitu. Enggak, ya Siti, enggak. Bener dari Al-Hasani tadi kan, Mas? Iya, beliau Al-Hasani dari Aljazair. Terus kemudian beliau itu cerita, ke saya itu cerita, kalau di Jazair itu penetapan nasabnya ketat. Oh, di Aljazair? Iya, jadi harus ada ahlul balad, harus ada saksi. Umpama nih saya, kamu dikatakan anaknya Saiful Islam, siapa saksinya? Oh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Terus kamu dikatakan dari terah ini, siapa saksinya? Termasuk pengesahan nasab di sana itu, kalau masih banyak ikhtilaf, naiknya ke pengadilan. Nanti hakimnya akan memutuskan. Itulah. Kalau ini sudah melewati semua dong berarti, Mas? Enggak tahu kalau ini. Kan ada stempel. Abuya kan ada stempel. Sudah. Kalau ini kan tanggungannya sana sudah, Mas. Allah. Kita cuma menyetorkan nama-nama yang sudah kita catat, yang sudah kita temukan, baru kita ajukan. Di sana mengkonfirmasi sohihun nasab gitu kok. Sahih. Terus mau gimana? Kalau memang sohih ya tanggungan sana, enggak sohih ya tanggungan sana, kan begitu. Iya. Ini kan pertanggungan di hadapan Allah, bukan main-main ini. Akhirnya beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Oh. Saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti, kan gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah apa namanya, hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Nggak sembarangan, ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa. Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa, boleh nggak? Kalau DNA, kalau mau lihat apa? Ngelihat nasab, nggak bisa. Karena kenapa? Kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? Oh, nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya. Tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Kan bingung, dia laboratorium yang menguji sampel kita, mereka kan tidak tahu sama kita. Oh, nggak kenal? Ya nggak kenal. Keturunan Sayyidina Hasan? Oh enggak. Enggak? Nggak kenal sama sekali. Jadi ya kalau memang keluar hasilnya, itu murni dari genetik kita yang ada di dalam tubuh kita. Ini sudah yang terhitung, yang terlihat, yang nampak, yang ditemukan. Jadi saya tidak bisa, saya mau intervensi ke sana gitu. Saya di keturunan ini, pokoknya hasilnya harus gini. Nggak bisa. Bukan politik, Mas. Kalau politik kan bisa. Jadi itu ditesnya apa, Mas? Enggak. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA. Terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idrisi Al-Hasani itu, ada tes DNA. Gimana caranya? Ya, saya sudah selesai. Ini hasilnya saya.
Ya waktu itu nggak terlalu heboh. Karena kita tahu hasilnya, oh sudah ya. Saya penasaran. Berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan, seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silakan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket Mas ya. Paket itu ada paket YDNA, ada paket mtDNA. Apa tuh Mas? YDNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab, maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapaknya ke Nabi Adam itu ketemu. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya Mas? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana gitu loh. Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Wali Songo itu kan ya, terus kemudian kita pertemukan ambil dari sajarah nasab yang dari Maroko ini, terkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syekh Abdul Qadir, saya gemeter Mas. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan saya keturunan ini, kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan? Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya pingin jadi keturunan fulan. Saya pingin jadi keturunan ini. Nggak. Ya, ini kan kehendaknya Allah. Kudroh irodahnya Allah. Kita nggak tahu. Lah, untuk mengetahui ini, kita coba, Mas. Kita cobalah, bismillah. Dengan catatan. Kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah. Syukur dengan istighfar, takut dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita taqwa sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, nggak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetiknya. Udahlah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli. Ya ini bukan untuk mencoba, saya harus ini saya. Enggak. Jadi sudah coba bismillah sudah. Pasrah kepada Allah. Izin beli itu maksudnya apa Mas? Beli alat untuk sampel itu. Oh, buat cek tes DNA-nya. Iya. Oke, terus kita Mas? Beli. Oh, itu di situ ada harganya sekian. Beli, mungkin kirimnya dari Amerika kok. Murni Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu, cuman ngambil air liur aja. Nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini. Pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam. Kita masukkan ke alat itu, terus kita kirim ulang ke sana. Oke. Kita kirim balik ke sana, Mas. Kita kirim balik ke sana, ternyata di sana dicek 2 bulan, Mas, baru keluar hasilnya. Hasilnya? Oh iya. Nggak maksudnya kirim terus besok, oke, ketahuan. Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Oke. Di situ tertulis Asia 100%. Iya. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777. Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Lah ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ. Ada peta migrasi. Dari Saudi, kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam, Mas. Setelah kita telusuri, ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Cina, turun ke Tiongkok itu, baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka.
Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Ternyata Mas. Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Ke Jawa Timur. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur ini. Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja sudah. Kalau betul, alhamdulillah bil istighfar. Takut ada apa gitu ya. Ya Allah, saya keturunan gitu. Lah, abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya tuh bilang ke Abuya, Untuk saya dapat Abuya, minta dong minta nasabnya Genggong gitu. Dimarahi sama Abuya. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Sampai Abuya bilang gitu. Allah. Cuma pada saat itu Kan jarang marah Bu ya Mas. Hah? Ditunjukkan pesannya ke saya tuh waktu itu telegram. Ini like adiknya kamu nanya ini. Nggak boleh sama Buya tak marahi, suruh belajar yang rajin. Biar tidak ngandalkan nasab. Almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal pun begitu mengajarkan kepada Abuya. Jangan pernah ngandalkan nasab ke siapa, jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian Mas dari Allah Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini. Akhlaknya kok seperti ini.